Januari baru dapat 6.000 pertama kali monetisasi, sebulan pertama dapat 6.000 di Google AdSense, dan 5 bulan baru bisa mendapatkan gaji pertama dari YouTube sekitar 1 juta sekian ya, 1.300.000-an, karena gaji YouTube itu bisa ditarik minimal adalah 1.300.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Jadi pada video kali ini admin akan berbagi cerita pengalaman Mimin menjadi seorang YouTubers dan sudah berpenghasilan dari YouTube. Meskipun belum besar, tapi kita sudah bersyukur, alhamdulillah sudah bisa berpenghasilan dari YouTube. Nah, bagi teman-teman yang baru memulai atau sedang berjuang untuk mencapai monetisasi atau mencapai target 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, semangat. Semuanya kita mulai dari nol dan dari awal. Ya, kuncinya tetap konsisten dan jangan sampai patah semangat. Nah, di sini admin akan ceritakan secara real bagaimana perjalanan Mimin memulai membuat sebuah channel YouTube, bagaimana proses uploadnya, konsistennya bagaimana, dan triknya bagaimana sehingga bisa berpenghasilan dari YouTube. Dan 2017 dan 2018 itu saya juga sudah memulai membuat channel, cuman belum ada yang berhasil. Ya, disitulah saya mencoba eksperimen, salahnya di mana, saya pelajari bagaimana sih persyaratannya, mulai dari persyaratan mengupload konten yang sesuai, ada konten yang tidak boleh diupload atau tidak memenuhi persyaratan, atau konten pelanggaran, dan musik ini juga ada yang gratis dan ada klien hak cipta atau mengambil musik dan konten orang lain itu juga tidak boleh. Nah, saat itu saya belum memahami, saya hanya ingin tampil kece. Nah, saat itu tidak ada ya, 2017 dan 2018 tidak ada channel yang sampai berpenghasilan, bahkan channelnya sudah raib semua ya, alias kena ban atau kena dismount. Nah, itu tidak saya kembangkan lagi channel-channel yang lama. Tapi di sana ya, saya belajar dari pengalaman. Nah, makanya saat ini saya lebih tahu bagaimana persyaratan dan prosedur untuk menjadikan sebuah YouTube ini, channel kita ini bisa diterima oleh program partner YouTube dan berpenghasilan. Ya, di sini saya juga sudah berbagi tutorial dan pengalaman juga. Nah, 2018 ya, belajar saya mencoba untuk lebih konsisten dengan membuat channel ini ya. Kalau teman-teman tahu ya, channel ini sebenarnya namanya adalah Katon Tutorial, Melki Katon, dan bahkan sudah bereinkarnasi saat ini udah Melki. Jadi channel yang saya buat itu sebenarnya saya inginnya itu hanya seputar pertanian, khususnya pertanian UMKM gitulah ya. Cuman saya juga ingin berbagi seputar tutorial YouTube dan blog, dan juga saya ingin berbagi keseharian vlog dan cerita motivasi seperti ini. Makanya channel saya campur atau gado-gado. Nah, bagi teman-teman ya yang ingin membuat sebuah channel, bagusnya kontennya satu saja, satu niche atau satu topik saja. Misalnya teman-teman hobi masak, bikin saja videonya seputar masak. Vlog ya vlog aja ya, tutorial ya tutorial aja semua, pertanyaan ya pertanyaan aja semua. Jangan digado-gadokan karena trafficnya nanti ya itu kurang bagus kalau kita tidak konsisten ya. Ini kita dikejar oleh viewers ya dan subscriber. Bagusnya teman-teman satu topik aja ya, pilih satu topik yang sesuai dengan teman-teman. Kira-kira tahun 2019 ya, pertama kali saya upload itu memakai HP yang cukup speknya rendah ya, Instagram frame. Waktu itu kita memakai ya seadanya, jadi resolusi ke videonya jauh lebih buruk dari ini gitu ya. Memakai aplikasi edit video KineMaster yang masih ada watermark. Teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya. Kita mulai konsisten bikin video, upload aja terus ya, dengan membuat judul dan belajar membuat deskripsi atau penjelasan video dan juga tag dan SEO ya. Kita belajar analitiknya secara otodidak waktu itu ya. Nah, belajar hampir 6 bulan ya, lebih kurang 8 bulan itu baru mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang.
1000 subscriber ini cukup lama waktu itu ya dicapainya, apalagi 4000 jam tayang. Nah setelah itu kita daftar monetisasi atau daftar program partner YouTube Google AdSense. Selang 24 jam sudah diterima monetisasinya, kita sudah diterima monetisasinya, hanya butuh waktu 24 jam. Kalau sudah diterima monetisasi, kita sudah siap mendapatkan dolar. Nah, saya beranggapan saat itu ketika monetisasi, wah, kita sudah kaya ini. Kita sudah kaya ini. Ternyata enggak, ya, monetisasi. Nah, ya, kalau nggak salah Januari 2020, ya, Januari 2020 itu bulan pertama saya mendapatkan gaji dari YouTube. Dari YouTube waktu itu Rp6.000 satu bulan, Rp6.000 dengan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Saking prestasinya ya, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Namun saya tetap konsisten ya. Tujuan awal saya memang ingin lebih konsisten lagi dan membuktikan bahwa YouTube ini ada gajinya. Makanya saya upload, belajar SEO, belajar analitik, algoritma. Baru selang waktu itu, nah ada seperti ini ya. Kalau nggak salah Januari baru dapat 6.000 pertama kali monetisasi, sebulan pertama dapat 6.000 di Google AdSense. Baru kalau nggak salah 4 bulan 5 bulan baru bisa mendapatkan gaji pertama dari YouTube sekitar 1 juta sekian ya, 1.300.000-an. Karena gaji YouTube itu bisa ditarik minimal adalah 1.300.000. Jadi sebelum terkumpul totalnya 1.300.000 belum bisa ditarik. Ya, kalau hanya masih 200.000, 500.000 kita kumpulkan beberapa bulan berikutnya sehingga terkumpul 1.300.000 dan baru bisa ditarik. Gaji pertama saya di YouTube itu kalau nggak salah Oktober 2020. Nah, baru semangat waktu itu. Baru saya merasakan, wah begini caranya, dan begitu caranya lebih konsisten lagi. Akhirnya saya gajian sekali 2 bulan. Ada yang sekali 3 bulan lah ya. Mulai sekali 3 bulan, sekali 2 bulan, sekali sebulan. Mungkin tidak terlalu besar, tapi sudah gajian beberapa kali. Nah, alhamdulillah juga gajinya memang tidak begitu besar, tapi dari Rp6.000 sudah mencapai ratusan dolar saat ini dan sudah menikmati gaji dari YouTube. Memang gajinya belum besar, mudah-mudahan kita lebih konsisten lagi. Jadi pesan admin buat teman-teman, ya semangat terus mengontennya. Jangan terlalu fokus ke penghasilan yang cukup besar. Pelajari permasalahan. Beriring waktu teman-teman bisa mempelajari dan mengerti apa sih maunya channel teman-teman, apa sih maunya subscriber dan viewer teman-teman atau penontonnya. Jadi nanti teman-teman bisa lebih fokus lagi sehingga nanti trafficnya tidak naik turun. Ya, fokus bikin konten. Setelah monetisasi jangan sampai kendor. Ya, kejar terus target. Ya, nah penghasilan YouTube ini diambil atau dicairkan melalui rekening bank. Jadi rekening bank ini nanti kita verifikasi, nanti dikirimkan semacam kode konfirmasi, ya itu diberinya digit, dikirimkan oleh Google ke rekening kita jumlah kurang dari Rp1.000 seperti 675. Nah nanti kita verifikasi di Google AdSense kita. Setelah lolos verifikasi, nanti seandainya gaji YouTube ini dibayarkan oleh Google ini masuk ke rekening kita, langsung kita tarik. Minimal penarikan gaji YouTube itu adalah Rp1.300.000. Nah, jadi pesan buat teman-teman, 100 atau 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu adalah syarat pertama untuk bisa mengajukan monetisasi. Nah, setelah diterima monetisasi, ya jangan terlalu berharap langsung digaji. Setelah terima monetisasi itu adalah langkah perjalanan awal untuk menuju penghasilan, ya. Setelah terima monetisasi, teman-teman harus mencapai $10. Setelah mencapai $10, teman-teman baru bisa verifikasi identitas seperti KTP. Nanti Google AdSense akan mengirimkan PIN ke teman-teman bahwa PIN ini berisi sekitar 6 digit untuk memverifikasi bahwa identitas teman-teman betul. Setelah identitas terverifikasi, baru nanti teman-teman bisa verifikasi rekening bank. Nah, setelah rekening bank diverifikasi, ya rekening bank bisa memakai rekening bank siapa saja. Setelah terverifikasi, teman-teman harus mencapai
$100. Minimal $100 agar bisa dicairkan. Nah, setelah dicairkan, setelah mencapai $100 atau sekitar 1.300.000, barulah nanti Google AdSense ya atau Google mengirimkan email ke teman-teman untuk periksa pembayaran di bank atau rekening bank Anda. Baru teman-teman bisa menceknya. Kalau teman-teman ingin gajian tiap bulan, ya tidak semua YouTuber gajian tiap bulan tergantung penghasilannya. Kalau seandainya ingin gajian tiap bulan, usahakan setiap bulan itu penghasilan teman-teman itu minimal $100 ya. Penghasilan itu akumulasi semua video. Seperti itulah ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum.